Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Rama, saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang pewarisan sifat yang alias disebut dengan hereditas. Tugas ini yang tentunya pada topik utama yaitu membahas tentang dasar-dasar pewarisan sifat Mendel. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu terlebih dahulu arti dari beberapa istilah yang akan sering saya sebutkan pada video ini. Yang pertama yaitu ada parental. Parental itu sendiri adalah sebutan untuk orang tua atau induk yang disilangkan dari istilah. Ini disimbolkan dengan huruf P yang diikuti dengan menunjukkan induk dari beberapa penyilangan penyerapan. Penyilangan pertama bisa kita tulis dengan P1, sedangkan penyilangan yang kedua bisa kita tulis dengan P2. Kedua parental yang disilangkan tadi akan menghasilkan filial. Yaps, filial ini adalah anakan dari induk. Untuk simbol istilah ini menggunakan huruf F. Sama seperti parental, huruf F tadi diikuti dengan angka-angka yang menunjukkan dia keturunan dari tingkat beberapa. Jadi, bisa aja disebut F1 keturunan pertama atau F2 keturunan dari P2. Habis itu, ada kata beberapa kali yang kita sebut dari awal yaitu gen. Simpelnya, gen ini faktor pembawa sifat. Dari tingkat dominasinya, gen ini bisa dibagi menjadi gen dominan yang sifatnya kuat dan mendominasi, dan gen resesif yang sifatnya lemah dan mendominasi. Kalau untuk simbolnya, gen dominasi disimbolkan dengan huruf M besar, huruf kapital, dan gen resesif yaitu disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, di pewarisan sifat ini, gen akan berpasangan dan akan membentuk yang namanya alel. Kalau gen yang disimbolkan dengan satu huruf, sedangkan alel ini disimbolkan dengan dua huruf. Kemudian, ada yang disebut dengan donut ham yang sifatnya tidak tampak. Sifat inilah yang nunjukin suasana genetik dari suatu induk atau anaknya. Genotem ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada homozigot dominan, yang artinya alel terdiri dari dua gen dominan. Kebalikannya ada homozigot resesif, yang terdiri dari dua gen resesif. Dan yang terakhir yaitu ada heterozigot, yang merupakan gabungan dari kedua gen dominan. Kebalikannya ada genotip yang tadi menghasilkan fenomena fenotip atau sifat yang tampak yang bisa dilihat. Misalnya, tanaman dengan genotip MM yang besar akan menghasilkan warna merah. Warna merah inilah yang akan kita sebut sebagai fenotype. Terakhir, kita akan bertemu dengan istilah dengan hybridisasi. Ini adalah dua individu dengan sifat yang berbeda. Monohibrid, induknya satu sifat yang berbeda. Sedangkan dihibrid, induknya itu punya dua sifat yang berbeda. Oke, kita akan memahami pewarisan sifat. Kalau ngomongin pewarisan sifat, kita tidak lepas dari jasa Bapak Genetika ini. Beliau adalah orang pertama yang meneliti sifat tanaman. Penelitian ini adalah pewarisan sifat, ada pola-pola tertentu, kemudian kita kenal sebagai hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Oke, pertama kita akan membahas hukum Mendel 1. Hukum Mendel ini juga dikenal sebagai segregasi alias pemisahan. Maksudnya, ini hukum Mendel 1, ini nyebuti saat pembentukan gamet, alel akan memisah secara bebas.
Hukum Mendel 1 ini bisa dibukti dengan persilangan monohybrid. Coba kita lihat persilangan dua tanaman berikut ini. Dua tanaman kapri, yang satu berbatang tinggi, yang satu lagi berbatang pendek. Kapri batang tinggi punya gamet T besar dan kapri batang pendek punya gamet T kecil. Kalau disilakan berarti diperoleh genotipe T besar T kecil, yang artinya perkawinan tersebut 100% akan menghasilkan keturunan pertama berbatang tinggi. Akan menghasilkan keturunan pertama dominan. Ingat, T besar sifatnya dominan. Ini simple emang, tetapi bagaimana kalau F1 dipersilangkan tadi dikawinkan sama F1 lainnya? Maka F2 akan seperti gaya gini. Atau mau ditulis agar lebih gampangnya, jadi meskipun sama batangnya tinggi T2 dengan T yang satunya tadi memiliki anakan yang berbeda. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak pembahasan saya. Untuk hukum Mendel 2, mari kita simak ke video lain waktu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Thank you.